Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, selamat datang untuk seluruh sahabat jiwa yang sudah berkenan hadir pada sore hari ini. Kita masih menunggu Dr. Santi dan Dr. David untuk masuk ke dalam live-nya. Nanti kita akan live bareng sama Dr. David dan Dr. Santi. Oke, saya cek dulu ya. Ini kita hari ini akan bahas sesuai dengan tema yang kita sudah siapkan, yaitu kaitan antara stres dan penyakit fisik. Baik, saya coba izin dulu ya, cek dulu nih. Kita coba invite dulu Dokter Santi. Oke, ya, semoga sudah diterima dan kita bisa live bersama. Oke, semoga yang lagi di jalan buat pulang, yang lagi mungkin beristirahat di rumah bisa menikmati live ini sambil santai, tapi juga tetap bisa uh, bermanfaat ya. Kita coba. Tadi Dokter Santi, coba kami invite ulang kembali. Invite, apakah sudah? Oke, selamat sore Dokter David. Ya, selamat sore Dokter Iksan. Oke, Oh ya, Dokter Santi sudah bergabung. oke. Selamat sore. Selamat sore Dokter Santi. Selamat sore Dokter Dudu, Dokter David. Ini hari ini saya mau nanya nih, saya kebetulan belum mandi nih, belum pulang bahkan saya dari kita pengen live segera agar bisa bertemu dengan audiens kita, bertemu dengan sahabat jiwa. Dokter David sudah mandi, sudah pulang belum? Sama jawabannya belum juga, pasti Pak. Pasti dokter Kalau dulu ya, dokter, kita nggak tahu. kalau dokter Santin dedikasinya tinggi, jadi saya memprediksi masih dalam suasana kerja. Apakah dokter Santi sudah sempat beristirahat atau baru bergeser ruangan dok dari ruangan kerja? Iya, betul sekali dugaan Dokter Dudu ya. Kita hanya bergeser ruangan dari ruangan kerja ke ruangan kerja berikutnya. Baik. Iya, kita hari ini kita akan bahas sekali lagi teman-teman sekalian, sahabat jiwa sekalian, kita akan bahas yang namanya kaitan antara stres dan penyakit fisik. Ini menjadi pertanyaan banyak orang sesungguhnya, karena banyak yang mengatakan bahwa ini penyakit ini di pikiran doang, atau mungkin ada yang bilang mungkin waktu kita di puskesmas sering ya kita mendengar mungkin sahabat jiwa pada saat kita mengeluhkan sakit kepala, kita mengeluhkan sakit perut, ini mah karena stres. Tapi emang seberpengaruh apa? Nah, itu yang akan kita kupas hari ini. Sebagaimana sih stres itu bisa berpengaruh atau bahkan menimbulkan penyakit atau gejala fisik. Oke, baiklah sahabat jiwa sekalian, terima kasih sekali lagi sudah hadir, diajakin teman-temannya semua karena kita hari ini akan bahas tentang kaitan stres dan penyakit fisik. Oke, kita mulai nih langsung kepada narasumber dulu kita yang sudah berkenan hadir dengan kesibukannya Dokter Santi. Ini sebenarnya gimana sih kaitannya antara stres dan gangguan fisik, penyakit fisik atau gejala fisik? Apakah memang bisa berhubungan atau sesungguhnya itu hanya mitos belaka gitu, Dok? Oke, ya kalau kita bicara tentang adanya stres, tentunya juga berdampak pada kondisi fisik. Sementara kondisi fisik sendiri, misalnya kita sedang sakit, kurang nyaman badan kita, atau mungkin sedang mengalami penyakit-penyakit fisik, tentunya itu juga berdampak pada kondisi psikologis kita yang kita sering sebut sebagai stres. Jadi ini memang dua hal yang saling berkaitan, bolak-balik ya. Kondisi stres sendiri bisa menimbulkan gangguan fisik, sementara gejala fisik sendiri akan bisa menimbulkan stres itu. Nah, jadi pada saat kita bicara tentang stres, ya, stres ini bisa stres fisik atau stres psikologik, ya, tubuh kita akan merespon melalui suatu jalur ya, di otak kita. Itu mungkin sebagian sobat jiwa pernah mendengar ya, istilahnya adalah HPA aksis, jalur hipotalamus, hipofise, kortek adrenal, di mana masing-masing tadi akan menyebabkan munculnya atau pengeluaran dari hormon. Hormon itu zat kimia dalam tubuh kita. Hipotalamus akan merangsang kortikosteroid
kortikotropin releasing hormone yang akan memicu hipofise mengeluarkan adenokortikotropik hormon. Nah, si ACTH ini akan merangsang kelenjar adrenal mengeluarkan kortisol. Nah, si kortisol inilah yang akan memengaruhi fungsi dari organ-organ tubuh kita. Kalau stresnya terus-menerus, si kortisol ini tentunya akan memengaruhi fungsi organ kita. Nafas kita jadi lebih cepat, jantung kita juga berdenyut lebih cepat. Kadang-kadang kita menjadi seperti serasa pusing, tangannya berkeringat, ataupun pengeluaran asam lambung lebih banyak. Nah, sebagian dari orang lebih sensitif terhadap keluhan fisik dibandingkan dengan kesadarannya bahwa saya sedang dalam situasi stres. Nah, ya, jadi apa yang disampaikan oleh Dokter Ihsan tadi terkait dengan apakah stres dengan gejala fisik ini hanya satu arah atau dua arah, memang saling memengaruhi. Orang sakit fisik bisa timbul stres, sementara kondisi stres psikologik sendiri bisa menimbulkan gejala fisik bahkan penyakit fisik. Mungkin itu ya kalau kita bicara kaitan antara stres dengan gejala atau penyakit fisik, Dokter Ihsan. Baik, terima kasih banyak Dr. Santi. Ini menarik ya. Tadi ternyata nih penjelasan medisnya atau masalah yang terjadi pada proses tubuhnya itu juga jelas gitu ya. Bagaimana stres itu nggak sekedar tiba-tiba stres, magic tiba-tiba berubah jadi gejala fisik, itu nggak magic itulah. Ternyata gejalanya itu jelas dari mana, mengarah ke bagaimana sistem hormon, sampai kortisol juga terpengaruh. Ini memberikan gambaran yang baik ya buat kita biar paham bahwa oh ternyata nggak cuma tentang tiba-tiba stres jadi sakit-sakit fisik, ya, ternyata ada arah ke sana juga ya. Ini saya sering juga dengar dok bahwa orang-orang yang punya penyakit atau gejala fisik yang berhubungan sama stres itu cenderung kayaknya mengecilkan gitu dok. Kayak maksudnya, ini mah pikiran doang, atau ini mah karena stres doang. Dan doang itu memberikan gambaran atau mungkin memberikan dampak buat pasien yang ngerasa, oh ini mah nggak serius ya. Atau sebenarnya yang saya pengen tahu tuh dok, apakah ini memang nggak serius dan maksudnya ya udah bisa kita abaikan gitu ya? Atau sesungguhnya ini bisa menjadi hal yang serius buat pasien dok? Oke. Ya, tentunya sesuatu yang dipikirkan itu akan bisa menjadi serius ya. Kalau sekarang Dokter Ihsan berpikir saya sakit kepala, gitu ya, saya kok rasanya sakit kepala nih, lelah gitu. Mungkin dalam beberapa detik ke depan tuh kok kerasa kok kepala saya nggak nyaman gitu, ya. Jadi memang di satu sisi kita nggak boleh mengecilkan faktor psikologik berpengaruh pada kondisi fisik kita. Nggak bisa bilang aku nggak stres, atau bahkan mungkin kata dokter ini stres, nggak mungkin ini penyakit fisik ya. Kita jadi memang ada dua arah tadi. Nah, tentunya pada saat kita mendapati anggota keluarga kita atau siapapun atau bahkan kita sendiri mengalami keluhan-keluhan fisik, tentunya kita harus lebih aware. Mana nih? Apakah memang betul ini suatu penyakit fisik atau suatu kondisi gejala fisik yang dipicu karena kita mengalami stres emosional. Tentunya kita tidak boleh mengecilkan arti dua-duanya, ya. Karena kadang-kadang juga karena kekhawatiran kita pada saat kita mengalami gejala fisik, sering sekali kita jadi abe. Nggak apa-apa kok, ini paling karena aku capek. Oh, karena tadi aku kehujanan, ya. Jadi kita juga harus hati-hati nih. Nah, penyakit-penyakit fisik biasanya memang ditandai dengan adanya suatu gejala yang objektif. Misalnya, Dokter Ihsan merasa demam, ambil termometer, loh suhunya 38. Ada bukti objektifnya. Ya, atau barangkali memang ini kok badan saya panas, kenapa ya? Oh ternyata tadi kena pisau, kemudian terinfeksi. Nah itu berarti memang ada suatu penyakit fisik, bukan oh ini rasaan aja nih demamnya itu ya. Nah biasanya untuk membedakan antara penyakit ini penyakit fisik atau dipicu oleh suatu kondisi psikologik tadi, tentunya adanya suatu bukti temuan, baik itu secara fisik ataupun pemeriksaan penunjang ya. Kita nggak boleh abai dengan keluhan fisik tadi, tapi juga tidak boleh mengabaikan
penyebabnya. Jangan-jangan memang pikiran kita yang membuat hal tersebut terjadi. Inilah luar biasanya kekuatan pikiran, ya. Baik, ini saya sampai seriusnya terpana gitu sampai di pikiran saya banyak itu ilmu ngendap. Ternyata memang serius. Satu yang pertama saya dapatkan tadi tuh satu ini memang serius ya dok ya. Dan maksudnya bukan berarti pasti parah, tapi bukan sesuatu yang bisa kita abaikan atau sepelekan apalagi. Ini sesuatu yang harus kita anggap sebagai sesuatu yang nyata buat pasien dan tentu dirasakan secara nyata sekalipun kita perlu tahu juga tadi apakah ada penyebabnya atau mungkin tidak terlihat penyebab objektifnya itu mungkin kita lihat juga. Ini menarik sekali ya dok. Nah ini sahabat jiwa sekalian yang mungkin sudah sering mengikuti live IG dari Psikiatri 4, kita sama-sama paham bahwa Dokter Santi ini adalah psikiater yang sudah berpengalaman dan menjadi staf juga di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, menjadi pengajar bagi kami juga, bagi saya dan Dokter David juga di program pendidikan dokter spesialis psikiatri di FK Unpad. Nah ini yang ingin saya tanyakan mungkin lebih ini ya dok, lebih luas lagi. Sebenarnya secara angka seberapa banyak adanya gejala fisik yang mungkin berhubungan dengan stres ini, dok? Apakah memang sedikit sehingga mungkin itu bisa menjadi konsiderasi terakhir kita atau pertimbangan terakhir kita, atau memang banyak dok yang merasakan ini sehingga kita perlu menjadikan pertimbangan kita juga sejak awal kita ketemu sama pasien, dok? Iya. Betul juga ya. Saya rasa ini nggak cuma untuk para dokter ya, tapi untuk sobat jiwa semua dari kalangan apapun. Ya, memang ternyata angka kunjungan pasien ke rumah sakit atau ke puskesmas itu 60-80% mereka datang dengan gejala fisik, dengan keluhan fisik, dengan disampaikannya penyakit fisik. Tapi ternyata tidak semuanya fisik, merupakan manifestasi dari keluhan atau stres psikologik ya. Jadi mungkin buat teman-teman GP ya yang bertugas di puskesmas kan tidak mungkin melakukan wawancara cukup panjang karena pasiennya banyak ya. Jadi biasanya pasien-pasien ini memang seperti yang saya katakan di depan lebih sensitif terhadap keluhan fisik dibandingkan memahami, menyadari adanya stresor psikologiknya. Mereka datang dengan keluhan di saluran cerna, ya, nyeri ulu hati, kadang-kadang mual, kadang-kadang muntah, yang kadang-kadang pun pada saat pemeriksaan tuh nggak didapatkan kelainan, tapi karena dokternya mungkin tidak berkecukupan waktu, oh iya, ini sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Oh ini nyeri lambung, kasih obat lambung, ya. Dan memang secara psikologis, secara sugesti sendiri, pasien pasti akan merasakan bahwa gejalanya berkurang. Namun jika memang penyebabnya adalah stresor psikologi atau faktor psikososial, itu biasanya akan berulang. Ya, nah disinilah pentingnya buat teman-teman dokter umum di fasilitas pertama, puskesmas atau klinik-klinik juga sedikit memberikan perhatian. Kira-kira ada nggak ya faktor risiko atau stresor psikologik yang mungkin dialami oleh pasien dalam waktu dekat ataupun yang mungkin berkepanjangan. Ya, sering sekali pasien kita, enggak dok, saya nggak punya masalah apa-apa, kok saya hidup saya baik-baik saja, anak saya sekolahnya lancar, suami saya baik. Nah, tetapi karena sebagian pasien kita menganggap bahwa kok rasanya kalau saya stres itu nggak boleh ya, orang lain masalahnya lebih berat sama saya, nggak apa-apa, kok saya yang kayak gini dianggap stres. Nah, mereka mungkin belum paham sepenuhnya bahwa kondisi stres psikologik yang berkepanjangan itu bisa berdampak pada keluhan atau gejala fisik tadi. Oke, baik. Terima kasih banyak dok. Ini ya poin-poin tadi ini bahwa ya sering sekali ya, mungkin nggak cuma di kalangan dokter betul, mungkin di kalangan juga masyarakat umum. Ya mungkin di pertemanan juga ngerasa bahwa agak mungkin kan ada stigma atau rasa malu ya ketika kita memiliki masalah fisik itu karena stres, kayak yang memang kita nggak bisa itu yang ngelola stres, padahal ya nggak semua stres bisa dengan mudah dikelola gitu ya dok ya. Betul. Baik, nah ini sahabat jiwa yang memang mungkin saya pengen dengar nih, siapa tahu ada yang mau ngetik di komen, silahkan komen apa sih gejala-gejala yang sering kita atau sering dirasain deh buat dari sahabat jiwa tuh apa sih kalau lagi stres tuh, kenapa sih? Mungkin ada yang kalau lagi stres jadi sakit kepala
kepala, ada yang kalau lagi stres jadi sakit perut. Karena kan ada yang lagi stres, aduh, gue stres nih nggak bisa ke belakang. Ada yang, aduh, gue stres nih bolak-balik ke belakang ini. Jadi kalau sahabat jiwa ada yang mau sharing boleh banget nih, karena hal-hal kayak gini yang mungkin kita pengen tahu juga, jangan sampai kita ya banyak berasumsi terus kayak ternyata kita pengen dengar juga nih dari sahabat jiwa seperti apa. Atau mungkin sambil kita nungguin juga nih sahabat jiwa ya Dokter Santi, kalau dari Dokter Santi pengalaman pada ngeluhin apa sih dok? Biasanya kalau datang tuh yang selama pengalaman Dokter Santi, nah ini kemungkinan besar nih ke arah hubungannya sama stres gitu dok. Oke, ya, karena saya seorang psikiater, saya praktek psikiater ya di Hasan Sadikin. Sering sekali mendapatkan pasien-pasien rujukan dari teman-teman ya. Ada yang dari spesialis saraf, ada spesialis penyakit dalam, dan yang paling sering tuh kalau dari penyakit dalam itu biasanya nyeri ulu hati ya. Mungkin mereka mengeluhnya mah, gitu. Rasa panas, seperti mual nantinya jadinya, atau bahkan sampai muntah, atau kesulitan buang air besar, atau bahkan mungkin menjadi sulit untuk buang air besar. Kemudian pada beberapa pasien yang dikonsulkan dari dokter spesialis saraf itu rata-rata mengeluhkan nyeri kepala, nyeri punggung, ya kok kayaknya saya badan kaku-kaku semua, mudah lelah. Bahkan pada beberapa kondisi ya agak sedikit ekstrim itu Dokter Ihsan, Dokter David, kejang, ya, kejang sampai dibawa ke rumah sakit. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan oleh dokter spesialis saraf itu tidak menunjukkan atau tidak mendukung suatu kondisi kejang yang sesungguhnya. Ya bukan main-main ya, tapi memang pasien menampilkan kejang. Bisa dibayangkan kan kalau misalnya pasien tidak apa-apa tiba-tiba kejang. Buat keluarganya, buat teman di sekitarnya tentu juga akan khawatir ada sesuatu yang salahkah? Yeah. Ini pentingnya kita memahami ya bahwa stres psikologik itu bisa muncul dalam berbagai keluhan. Dari yang tersederhana tadi sampai ke kondisi yang mungkin sedikit ekstrim. Dan kadang-kadang seperti yang saya sampaikan di awal, mereka lebih aware pada kondisi itu, tidak melihat bahwa mungkin ada faktor-faktor lain yang mencetuskannya. Iya, baik terus nanti ini ada sahabat jiwa juga nih yang komen, ada yang bilang bahwa kalau lagi stres mules dan sakit kepala, ada yang kalau lagi stres sering diare, ada juga yang bilang mules-mules kalau mau ujian, jangan ditelan soal ujiannya ya. Ada juga, nah ini kalau stres tinggi badan kaku kayak kejang, bukannya ke syaraf malah psikiater dirujuknya. Ini mungkin beberapa pasien merasa ini ya, kayak mungkin ada beberapa pasien yang merasa tidak divalidasi, mungkin dokter merasa kayak disepelekan kadang-kadang oleh dokter dari bagian lain karena dirujuk ke psikiater, padahal ya mungkin memang itu adalah hal yang benar, tapi kadang-kadang pasien merasa disepelekan. Mungkin karena itu juga dokter yang dikatakan Dokter Santi ya, bahwa di masyarakat kita kalau sakit karena stres itu artinya cetek lah, atau kayak apaan sih sampai sakit gara-gara stres gitu. Mungkin ini yang mungkin merasa pasien juga ini ya, merasa tidak divalidasi lah mungkin perasaannya. Nah, ini yang dari tadi menyimak saja nih, kita coba tanya Dokter David. Dokter David sering menemukan apa saja temuan-temuannya ini. Coba saya pengen tahu nih, kira-kira kalau Dokter David apa nih pengalaman-pengalaman temuan pasien yang mungkin ada hubungan antara stres dan gejala fisiknya. Silakan Dokter David. Iya, Dokter Ihsan, ini menarik sekali topik kita ya, dan memang tadi sudah dibahas bahwa banyak ya kaitan gejala-gejala fisik dengan Dokter Santi menyampaikan juga dengan stres. Nah, ini pengalaman saya ya waktu di puskesmas dulu ya, waktu ya masih kerja di puskesmas gitu ya, banyak tidak sedikit pasien itu, beberapa pasien datang gitu ya dengan keluhan fisik. Tadi sudah disebutkan paling banyak juga ke lambung gitu ya, memang ada keluhan lambung gitu ya, jadi biasa lambung, sakit kepala, dan memang dari kita biasa di puskesmas atau di layanan primer ya,
itu memberikan obat, biasanya memang simptomatik gitu ya, jadi kita kasih aja obat anti buat lambungnya atau obat anti nyeri buat kepalanya gitu ya. Tapi kemudian tetap terus datang gitu ya, ulang-ulang datang, keluhannya kadang membaik, kadang muncul lagi. Terus kemudian bahkan beberapa pasien juga saya ini ya, coba kita kirimkan ke teman sejawat lain, mungkin spesialis lain untuk diperiksakan. Ya di sana pun diperiksa, dikatakan hasilnya biasa-biasa aja gitu, jadi nggak ada kelainannya. Dan kemudian juga mungkin diberikan obat, sedikit membaik, sakit lagi, akhirnya datang lagi, akhirnya balik lagi ke puskesmas dengan gitu berulang-ulang terus. Nah mungkin saya juga jadi ingin bertanya Dokter Santi, apakah yang seperti ini itu kondisi seperti ya, fenomena seperti itu memang bisa gitu ya, murni gitu ya, karena oleh stres dok. Jadi apakah memang bisa emang karena stres aja seperti itu dok, atau karena pikiran aja seperti itu dok? Oke, ya tadi ya pengalaman dari Dokter David selama bertugas di puskesmas itu sangat menggambarkan bahwa mungkin sebagian besar dari pasien-pasien yang datang berobat untuk keluhan fisiknya ternyata punya dasar psikologi, ya. Dan tingkat kesembuhannya tadi setelah dikonsulkan sembuh sebentar, muncul lagi, yang akhirnya mungkin membuat dokter spesialis yang dikonsulnya pun akan merujuk pada dokter psikiater. Nah, kita sekarang bicara lagi nih, ya kaitan antara kondisi fisik dengan kondisi psikologi seseorang itu kita bisa bedakan menjadi 4 kelompok. Kelompok pertama memang seseorang ada keluhan fisiknya yang ditandai ada penyakit fisiknya, bisa kita buktikan bahwa memang penyakit fisiknya menimbulkan gejala seperti itu. Ya, misalnya orang gatal-gatal atau orang memang muntah-muntah, ya itu ternyata karena dia gatal-gatalnya karena salah makan, alergi dan lain-lain. Misalnya muntah-muntahnya juga karena makan makanan yang sudah tidak bagus kualitasnya, itu ya. Jadi memang ada penyebabnya dan kita bisa melihat objektifnya ada. Yang kedua, tentunya ada juga orang-orang di situasi tertentu itu mengalami suatu kondisi fisik yang diakibatkan karena kondisi psikiatriknya. Misalnya apa nih? Orang ya, mungkin Sobat Jiwa juga sudah sering mendengar orang depresi yang mencoba untuk bunuh diri. Ya, bunuh dirinya timbul karena depresi, perlukaannya ada fisik. Nah, ini bisa kita katakan bahwa ini ada dua-duanya ada nih. Ada penyakit fisiknya, kondisi fisiknya, ada kondisi psikologisnya. Atau orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas karena dia habis minum minuman beralkohol. Ya, ini ada dua kondisi yang saatnya ada. Kemudian ada juga suatu kondisi penyakit fisik yang akan timbul atau diperberat dengan adanya suatu kondisi psikologis. Ya, mungkin tadi ada, saya lihat tadi ada yang menuliskan katanya cenderung kalau ini menjadi bentol-bentol. Ya, memang mungkin kelemahannya dia ada di tidak tahan dingin ya, tapi saat itu suasana stres dia mau ujian, nah bentol-bentolnya bertambah, itu bisa saja. Atau mungkin orang yang punya asma ya, mungkin ini kita bahasanya bahasa yang mudah saja ya Dokter David, Dokter Ihsan supaya dipahami oleh Sobat Jiwa ya. Memang dia punya asma. Tapi dia sudah minum obat, dia sudah menjaga pola hidupnya, tapi pada suatu saat di mana dia mengalami aspanya itu akan kambuh atau bertambah berat. Itu yang ketiga. Nah, kelompok yang keempat tadi adalah kelompok yang memang sebetulnya dasarnya adalah faktor psikologik, stresor psikologik. Namun muncul gejala-gejala psikiatrik ya, misalnya orang sedang cemas, orang depresi, timbul susah tidur, kurang nafsu makan, ya. Jadi ada 4 jenis. Nah, masing-masing punya karakter tersendiri.
Kalau buat sobat jiwa yang kebetulan dokter umum, mungkin ini harus lebih dipahami ya supaya jelas memberikan terapinya, jelas kemana merujuknya, supaya pasiennya juga mendapatkan penanganan yang lebih bagus. Jangan sampai pasiennya diobatin terus penyakit fisiknya atau kondisi fisiknya atau gejala fisiknya yang sebetulnya tidak ada dasar diagnosisnya tadi, sehingga akhirnya pada waktu tertentu dikonsulkan ke psikiater dan itu sudah memakan waktu cukup lama, kan kasihan ya pasien cukup menderita dengan keluhan fisiknya. Mungkin itu ya Dokter David ya. Jadi kita harus mengedukasi, kita harus mempelajari kembali, memahami bahwa sakit fisik tadi tidak melulu sakit fisik, tapi barangkali ada faktor-faktor yang psikologis yang melatar belakanginya. Iya, baik. Dokter Santi, terima kasih penjelasannya. Jadi memang ini jadi pengingat ya. Jadi saya juga merefleksikan diri saya ya. Waktu saya mungkin ya, khususnya ya waktu saya di Puskesmas gitu ya. Nah, memang mungkin teman-teman sahabat jiwa juga yang lain mungkin yang sebagai dokter di layanan primer ya, mungkin kita memang sering sekali terfokus ya. Tadi nanti diingatkan sama Dokter Santi bahwa ya kita harus ingat juga mungkin kita harus mempertimbangkan adanya sisi faktor psikologis, karena memang kita ya apalagi di puskesmas apa layanan primer kita tahu pasiennya banyak gitu, jadi kita pikir ya udah ini sakit ini bahkan pemeriksaan pun yang apa ya, kita kan tidak banyak melakukan pemeriksaan penunjang ya kalau di layanan primer ya. Jadi ini memang jadi tantangan juga, jadi pengingat buat kita bahwa memang mungkin ya buat saya juga itu kita harus mempertimbangkan faktor-faktor itu juga, faktor stres dan faktor psikologis juga ya untuk gejala-gejala fisik, dokter. Nah, ini menjadi menarik juga nih sekarang dokter, ada ya ini kembali lagi nih pertanyaan saya lagi ya. Jadi sebagai yang punya pengalaman seperti ini kadang-kadang dok ya, mungkin teman-teman atau sahabat jiwa sekalian juga mungkin punya teman atau punya kerabat juga ya, mungkin juga mengalami hal-hal yang seperti ini gitu, atau ke dokter berulang-ulang gitu-gitu ya. Nah, ada nggak sih dok misalnya perbedaan atau bagaimana kita itu bisa membedakan hal ini adalah murni hanya karena stres aja, atau misalnya gara-gara pikiran saja, atau memang ini sebenarnya ada gangguan fisik tetapi dipengaruhi oleh stres gitu. Jadi emang ya bagaimana gitu dok, untuk membedakannya, apakah ada cara atau seperti apa untuk membedakannya dokter? Iya, tentunya Sobat Jiwa ya, kita sebagai seorang dokter, baik itu psikiater ataupun dokter umum ataupun dokter spesialis bidang yang lain, untuk menegakkan diagnosa tadi tentunya pertama kita harus melakukan suatu wawancara. Nah, dari wawancara sendiri sudah mulai bisa kita singkirkan apakah ini penyakit fisik atau kondisi fisik yang dicetuskan oleh faktor psikologis. Ya, kita nggak boleh mengabaikan karena bagaimanapun pasien juga tentunya akan menderita dengan keluhan-keluhan tadi. Ya. Nah, beberapa ciri dari kondisi fisik yang mungkin dicetuskan oleh kondisi psikologis adalah biasanya mereka itu mengeluhkan banyak keluhan fisik ya. Ada yang dari ujung kepala sampai ujung kaki itu disebutin sakit kepala, dok, sakit punggung, kaki saya kaku, tangan saya suka gemetar ya. Dan keluhannya ini biasanya sifatnya berulang. Kadang-kadang bertahan, kadang-kadang hilang ya. Kemudian juga adanya riwayat sering berobat ke dokter, ke puskesmas, bahkan kadang-kadang mereka ke lab ya, minta diperiksa ini, periksa ke, kadang-kadang pun menawar ke dokternya, dok saya mau diperiksa lab, saya mau diperiksa radiologi sampai MRI yang harganya mungkin berjuta-juta ya. Nah, kemudian juga mereka seringnya karena tidak mendapatkan jawaban dari dokter, mereka juga pindah-pindah dokter. Nah, yang kondisi-kondisi seperti ini kita patut mencurigai kemungkinan adanya faktor psikologis ya. Dan tentunya mereka itu akhirnya akan mengalami suatu gangguan fungsi dan perannya ya, karena sibuk memikirkan ini saya sakit apa, jadi mereka mungkin
jadi tidak mengerjakan tugasnya tuh buat para mahasiswa pelajar, mungkin yang sudah bekerja jadi sering tidak hadir ke tempat kerjanya dengan keluhan sakit-sakit fisik. Ini adalah beberapa kondisi ya. Setelah kita melakukan wawancara, tentunya kita juga harus melakukan pemeriksaan penunjang, ya. Kita juga nggak boleh mengabaikan nih, jangan-jangan pikiran saja atau bohong-bohong mungkin ya. Ada yang mengatakan enggak, ini nggak sakit beneran nih, bohong-bohong. Nah, kita tunjukkan juga dengan pemeriksaan penunjang. Nah, kita harus hati-hati, nggak boleh berulang-ulang juga gitu ya. Bahwa pemeriksaan ini kita sampaikan, Bu, sekarang pemeriksaannya ini dulu ya. Kalau dari sini bertahap, tapi sebaiknya tidak mengulang pemeriksaan itu secara berulang-ulang lagi gitu ya. Sudah diulang-ulang lagi terus ya. Tentunya itu akan membuat pasien juga makin, ini dokternya bener nggak sih ngasih ininya. Nah, kemudian juga kita mencari apakah ada kondisi fisik atau kondisi psikologis yang menyertai. Ya. Tadi sedikit saya membaca tulisan dari Sobat Jiwa tadi, katanya kalau saya lagi stres, kemudian muncul itu, apakah memang betul itu hanya pikiran saja atau perasaan saya saja atau memang betul. Nah, kita juga harus mencari nih, jangan-jangan memang ada kondisi psikologis yang mendasari ya. Atau bahkan kondisi fisik. Kalau saya sakitnya lama nih, bisa nggak stres? Bisa saja, ya. Karena pada saat seseorang mengalami penyakit fisik yang cukup lama atau mungkin berat, yang harus minum obat cukup lama, sering sekali mereka jadi ragu. Nih masa depan saya bagaimana? Apakah akan sembuh? Enggak. Timbul komplikasi? Enggak. Obatnya kalau dikonsumsi terus akan bahaya nggak buat saya? Nah, itu tentunya akan menimbulkan bisa rasa cemas, bisa rasa sedih, ya. Bahkan kadang-kadang ada juga yang sampai melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan, menghentikan pengobatan, yang akhirnya sakit fisik yang seharusnya diobati menjadi makin parah, atau timbul suatu kondisi-kondisi psikologis yang menyebabkan pasiennya nggak mau minum obat, menunda pengobatan, atau menolak pengobatan. Ya, jadi memang kembali lagi bahwa apa yang terjadi pada diri kita secara fisik dan secara psikologis itu saling berkaitan. Itu ya Dokter David ya. Iya. Ya, terima kasih Dokter Santi, jelas sekali ya. Jadi kita makin jelas ya, dan memang ternyata itu tadi sangat-sangat erat ya, jadi antara kondisi fisik dengan kondisi stres juga ya. Jadi semakin tadi dijelaskan, semakin ada contoh-contohnya juga, kita jadi semakin paham nih sekarang. Nah, mungkin sahabat jiwa pernah ya sering ya, jadi kalau dikatakan gitu ya, jadi ada orang yang pas sudah periksa gitu ya, terus kayaknya hasil normal gitu ya, nah terus dibilangnya kayak, apalagi halnya itu dibilang mungkin itu pikiran aja gitu. Apakah gini Dok, biasanya tuh ya itu tadi ya sudah disebutkan juga oleh Dokter Ihsan, bahwa itu dianggap jadi hal-hal yang kayak alah pikiran kamu aja tuh, jadi orang menganggap remeh gitu ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa dijelaskan nggak tuh? Sebenarnya kalau orang merasakan gejala ya, apalagi meskipun ini berhubungan dengan stres ya Dok, apakah misalnya gejala fisik yang berhubungan dengan stres itu, apakah memang sebenarnya gejala fisiknya itu ada sebenarnya Dok? Dia merasakan juga, atau sebenarnya kayak ini halu aja lu gitu kan, bahasa kita halu aja lu gitu, paling juga cuma pikiran doang. Itu kan juga kadang-kadang mungkin sahabat-sahabat jiwa pernah ketemu teman-teman, atau mungkin di antara kita juga sering ngomong ke teman-teman kita gitu ya, atau bilang alah pikiran aja tuh, udah nggak usah dipikir nanti hilang gitu ya. Apakah sesimpel itu atau bagaimana menurut Dokter Santi ya? Iya, tadi mungkin sudah banyak ya hal yang memang karena kondisi stresnya menimbulkan fisik ya. Nah, ini yang satu lagi yang perlu kita jelaskan. Sesungguhnya kalau mereka mengeluhkan gitu hanya di pikiran mereka atau tidak gitu ya. Karena buat mereka itu adalah suatu penderitaan juga. Buat mereka bisa sebagai sesuatu yang nyata dalam tanda kutip ya. Misalnya tadi saya sampaikan ke Dokter Ihsan ya. Coba Dokter Ihsan merasa aduh ini capek nih, rasanya kepalaku berat nih, sakit kepala gitu ya.
meskipun kita sedang memikirkannya, bukan tidak mungkin akhirnya seperti terasa sebagai sesuatu yang nyata gitu. Nah, kita kan kembali lagi, ini nyata atau enggak? Tentunya kita buktikan. Memang pada beberapa kondisi itu sering sekali tidak bisa dibuktikan secara objektif ya, Dokter David ya. Seperti sakit kepala nih. Sakit kepalanya apa sih buktinya? Beda dengan demam. Demam tadi dengan temperatur yang tinggi, kita tahu oh iya ini memang betul-betul demam gitu ya. Meskipun juga ada beberapa pasien yang datang kok badan saya agak hara-reeng ya, agak demam-demam gitu ya. Tapi kita raba, kita periksa dengan periksa dengan termometer, ternyata suhunya sih normal-normal aja. Nah, inilah kekuatan pikiran kita, ya. Sesuatu yang tadinya nggak nyata bisa menjadi nyata. Nah, sebetulnya apa sih yang ingin disampaikan mereka kepada dokter atau orang di sekitarnya dengan keluhan fisik tadi? Ya, ini adalah dinamikanya, ya. Dinamikanya, kalau saya sakit fisik, saya akan mendapatkan keuntungan. Keuntungan bukan sekedar uang, ya, Dokter David, Dokter Ihsan. Tetapi barangkali dengan kondisi sakit, seseorang itu mendapatkan peran sakitnya. Kalau orang sakit itu boleh dibebaskan tidak sekolah, tidak kuliah, tidak bekerja. Ya, kalau orang sakit itu berhak untuk mendapatkan perhatian. Ya, perhatian dari keluarganya, misalnya keluarganya sibuk, begitu sakit kan ya, berbondong-bondong nemenin berobat di rumah sakit dan lain-lain. Juga kadang-kadang seolah mendapatkan jaminan dari dokter memang kamu sakit. Nah, ini kita harus hati-hati nih buat para sobat jiwa yang dokter. Pada saat kita menyampaikan apakah betul pasien ini sakit secara fisik atau tidak, ataupun menyampaikan penyakit psikologisnya, gangguan kejiwaannya, kita harus hati-hati betul nih. Jangan sampai, kan kata dokter Ihsan, saya memang hipertensi. Kalau hipertensi harus tidurnya cukup, ya. Jadi kesiangan bangun, alasannya saya nanti takut hipertensi saya kambuh karena saya kurang tidurnya. Nah, jadi kita memang betul-betul harus menjelaskan sesuai dengan tingkat pemahaman dari masing-masing orang, ya. Karena kadang-kadang orang-orang dengan seperti ini tadi saya katakan dinamika mereka tuh menyampaikan sesuatu yang nggak mungkin bisa disampaikan secara langsung dengan keluhan fisiknya tadi, ya. Mendapatkan perhatian, mendapatkan keuntungan pembebasan dari tanggung jawab. Nah, biasanya kita tanya nih, Bu, keluhan seperti ini sering nggak dilakukan? Oh, sering, Dok. Gitu. Nah, Ibu boleh catat nggak kira-kira kapan keluhan itu terasa lebih berat? Nah, kita tanya lagi. Nah, biasanya kalau lagi apa, Bu, kayak gitu? Oh, tanggal tua, Dok, misalnya, ya. Nah, meskipun tanggal tua tiap minggu, tiap bulan juga ada tanggal tua, ya. Tapi kenapa? Kenapa ini menjadi beban buat si ibu tadi? Gitu. Ya, saya sakit kepala, Dok, mikirin ternyata tagihan belum terbayar. Nah, sebetulnya kan ada masalah ekonomi misalnya. Entah masalah ekonominya belum tentu kekurangan ya, tapi bagaimana dia memanage keuangannya pun bisa menjadi masalah. Dan sering sekali kan orang mengatakan yang kayak gini nggak cuma saya aja, orang lain juga mengalami. Kalau saya sampai sakit kepala, keluhan ke dokter, kan saya juga nggak enak ya, gitu. Jadi betul-betul kita harus sangat hati-hati dalam hal ini, baik untuk menilai gejalanya maupun untuk menentukan jenis gangguannya, termasuk dalam terapi. Ya, biasanya pasiennya pindah-pindah, kenapa? Pasiennya pindah-pindah kenapa? Karena dokternya melihatnya hanya fisik ya. Oh ini nyeri lambung, kasih obat lambung gitu ya, sembuh. Tapi kok muncul lagi? Nah, terus nanti misalnya datang nih ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, diperiksa sama Dokter David. Oh Bu, ini karena Ibu kecemasan. Oh nggak bisa Dok, dokternya udah ngasih obat lambung, berarti ada dong gangguan lambung di saya. Nah ini juga memang dilema-dilema ya. Pasien mendapatkan peran sakitnya. Biasanya kan orang nggak mau sakit, tapi di sini mereka senang dengan peran sakitnya. Karena apa? Mungkin tadi, oh saya nggak boleh makan yang di warung-warung biasa, saya harus di resto yang lebih bersih barangkali ya, karena saya punya gangguan lambung. Nah itu yang
perlu kita perhatikan. Kita harus hati-hati menyampaikan pada pasien-pasien kita, termasuk misalnya keluarga kita, orang tua kita, kenalan kita, bahwa tidak semuanya mungkin betul-betul sakit fisik, tapi juga bukan sekedar itu hanya di pikiran kita. Banyak ya pikiran Dr. David kayaknya jadi sangat penuh gitu ya. Sekarang Dr. David merasakan apa yang silahkan mengendap semua ilmu itu. Iya ya, ini kesempatan saya untuk bertanya banyak hal sebenarnya. Ya dok, tadi sedikit lagi ya dok, ini saya lagi bertanya ya, tapi nah tadi sempat disebutkan, Dokter Santi menyebutkan obat-obatan ya yang mungkin mungkin nggak sih ada dok kalau misalnya mungkin dari pengalaman Dokter Santi pasien-pasien yang memang ada masalah psikis, ada masalah stres gitu ya. Kira-kira pengobatannya seperti apa ya dok? Apakah memang obatnya itu misalnya ada obat yang harus diminum misalnya tuh jenisnya apa, atau kemudian atau ada terapi-terapi lain mungkin dok misalnya yang bisa diberikan gitu dok untuk selama pengalaman Dokter Santi seperti apa dok? Oke. Ya, kita fokus nih ya, akibat dari adanya suatu stres psikologis, stres psikososial yang menimbulkan gejala fisik yang tidak bisa dibuktikan ya. Artinya gejala fisiknya, keluhan fisiknya ada, tapi dasar penyakitnya nggak ada ya. Nah, ini memang sulit. Seperti saya katakan tadi, seseorang datang berobat ke psikiater itu biasanya udah di ujung. Sudah ke beberapa dokter dengan beberapa diagnosa, dengan sudah minum obat ya sebagai pembenaran bahwa dirinya sakit fisik tadi. Tentunya di bidang psikiatri ini bukan hal yang mudah. Pasiennya, loh saya nggak bisa dok, takut nanti kalau nggak minum obat dari dokter X nanti lambung saya kambuh gitu. Nah, memang pertama yang paling penting adalah membuat pasiennya itu menyadari bahwa ada loh faktor psikologis yang mungkin mencetuskan atau memperberat. Jadi bagaimana membuat pasien ini memahami kondisinya. Jadi kalau kita bicara tentang terapi tata laksana, itu ada yang memang medikamentosa dengan obat, dan ada terapi non farmakologik atau non medikamentosa itu dengan bermacam-macam terapi ya, mungkin sering disebut sebagai konseling, edukasi, ataupun psikoterapi. Nah, pasien tidak mudah untuk menerima bahwa kondisi gejala fisik yang dialaminya itu berasal dari kondisi stresor psikologi. Jadi, pertama adalah membuat pasien menyadari kondisinya tersebut. Nah, obat-obatan yang diberikan tadi tentunya mulai kita sapih. Kita memberikan terapi pengobatan pun harus ada dasarnya. Misalnya ternyata ditemukan suatu kondisi kecemasan. Kita mungkin harus memberikan obat anti cemas. Ada kondisi depresi, kita berikan obat antidepresi. Nah, tapi kembali lagi hati-hati ya, karena pasien, aku nggak mau minum obat depresi, nanti takut ketergantungan, obat cemas takut ketergantungan. Saya mau minum obat lambung aja dari dokter ya, sementara kita sudah tahu bahwa stresornya adalah penyakit atau gangguan psikiatrik. Ya, kita sampaikan, Bu, kita minum nih dari dosis pelan-pelan, dari kecil dulu, pelan-pelan kita naikkan, ya. Nanti sambil dengan adanya suatu psikoterapi tentunya akan membantu, ya. Kalau pasien paham, pasien akan mencoba menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga akan menilai, benar nggak sih kalau saya makannya teratur, hidup saya teratur, saya mencoba untuk memanage stres saya, keluhan saya berkurang atau tidak, gitu. Jadi untuk obat-obatan non-psikiatriknya, mungkin pada awalnya tetap kita berikan, tapi bukan sebagai pembenaran bahwa memang ada penyakit fisik. Nah, kita bisa sampaikan, Bu, kita tahan dulu ya lambungnya. Nanti kalau ibu memang tidak bisa mengatasi, ibu boleh minum obat lambungnya. Ya, jadi kita ingin buktikan bahwa memang keluhan lambungnya itu timbul kalau stresnya nggak diobati. Ya, ada beberapa terapi ya, dari edukasi, membuat pemahaman pasiennya terhadap kondisinya, bagaimana melakukan relaksasi ya. Rata-rata orang yang mengeluh cemas atau nyeri
di ulu hati itu biasanya punya backgroundnya kecemasan, ya ketegangan yang tinggi, sehingga dengan melakukan suatu relaksasi, ketegangannya akan bisa berkurang dan keluhan-keluhan yang dirasakannya tadi akan berkurang. Kemudian juga mengetahui sumber stresnya. Sebagian besar mau mengakui, tapi sudah terlambat ya kadang-kadang ya. Jadi mereka enggak lah masa yang kayak gitu stres sih dok, itu kan biasa aja gitu. Tapi ya kita tidak menampik bahwa stres bagi seseorang itu sama tingkat beratnya pada orang lain ya. Nah, jadi mereka harus mengetahui sumber stresnya, bagaimana memanage stresnya, dan juga tentunya dukungan dari keluarga ya. Jangan juga dilarang-larang, enggak itu pikiran kamu aja, atau itu fisik kamu, ya udah jangan ketergantungan sama obat. Nah, dukungan dari keluarga. Jadi kita memberikan edukasi tidak hanya pada pasien, tapi juga pada keluarga agar mendukung kesembuhan dari pasien tadi. Mungkin itu ya. Ya, terima kasih banyak Dokter Sati, penjelasannya jelas ya. Jadi memang harus holistik ya, memang harus lengkap gitu ya. Maksudnya kita tidak hanya memberikan obat saja, tetapi memang harus dikasih tahu dulu nih alasannya minum obat apa. Jadi betul ya. Jadi memang ya pasiennya juga jadi tidak apa nih gitu ya. Ini kan apalagi hubungannya dengan fisik ya. Kok sakit fisik malah dikasih obat dibilang saya cemas. Nah, tapi karena kita tidak menjelaskan dulu ini dasarnya apa ya. Baik, itu terima kasih banyak informasinya Dokter Santi. Ini pertanyaan saya sudah sangat banyak sepertinya. Mungkin Dokter Ihsan sudah gemes kayaknya mau nanya juga sepertinya saya. Coba Dokter Ihsan, apakah mau menanyakan sesuatu Dokter Ihsan? Saya sebenarnya ini saya mau nanya, cuma pertanyaan dari sahabat jiwa lebih banyak. Atau sebelum saya bertanya, Dr. David mau promosi dulu gorden di belakangnya, 5 gelombang kanan, 5 gelombang kiri, enggak ya? Oke. Nanti di akhir boleh ya Dr. David yang mau promosi gorden juga boleh. Oke, baik. Ini saya rasa ini penting banget. Tadi saya dengerin yang disampaikan sama Dr. Santi dan diskusi sama Dr. David itu bahwa satu hal yang mungkin saya pengen bawa lagi dan saya pengen highlight lagi bahwa benar ya, ketika kita merasakan sebuah kondisi atau gejala fisik karena stres, itu bukan berarti kita pengen pura-pura. Ini yang hati-hati banget. Jangan sampai ketika kita dikatakan, oh ini karena stres, itu terdengar seperti dokternya bilang kamu tuh pura-pura. Enggak. Buat sahabat jiwa, kami tahu bahwa itu tidak pura-pura. Itu benar-benar dirasakan. Hanya ternyata ada hubungannya sama stres. Jadi ini yang mungkin perlu kita pahami. Ketika gejala stres itu, gejala misalnya sakit kepala, sakit perut, itu pun nggak dibikin-bikin. Itu terjadi secara kadang-kadang banyak orang tidak sadar, tadi dikatakan Dr. Santi juga gitu. Karena saya dengar itu bahwa kadang-kadang itu yang dirasakan, iya dok, saya tuh nggak pura-pura. Iya, saya paham sekali bahwa ini nggak pura-pura. Dan bahkan nggak sadar terjadinya. Jadi jangan merasa, mungkin jangan merasa dituduh. Mungkin tenang aja, kita beneran paham bahwa ini nggak dimaksudkan untuk secara pura-pura. Beda ya. Mungkin kalau yang kriminal saya angkat tangan ya, cuma kalau untuk yang gejala fisik ya, saya rasa banyak yang benar-benar merasakan tanpa sadar terbentuk, dan ini yang menjadi sering saya dengar juga kalau kita lihat nih sekarang di pertanyaan-pertanyaan live IG, izin mungkin saya bacakan atau bahas mungkin ya dokter ya. Ini ada tadi, ini sampai scrollnya banyak banget saking banyak pertanyaannya. Terima kasih banyak sahabat jiwa yang sudah berkenan untuk bertanya atau berdiskusi. Ini sudah ditanya gimana cara bedain yang kejang karena psikis dan saraf. Tadi sudah Dr. Santi jawab juga. Terus, oh iya, ini dari tadi beberapa kali berkomentar Dr. Palupi. Terima kasih sudah berkenan. Ini senior kita, Dr. David. Ada juga nih dari Gaisanisa 15. Apakah penyakit kronis bisa secara langsung menjadi gangguan jiwa ya dokter? Mungkin tadi sudah sempat dibahas sedikit, mungkin Dokter Santi ingin menambahkan penjelasan lebih lanjut, dok? Iya, jadi bukan penyakit kronis membuat gangguan jiwa ya. Nah, seperti sudah disampaikan tadi bahwa bagaimana seseorang beradaptasi terhadap penyakit
kronisnya itulah yang mungkin menimbulkan gangguan jiwa, ya. Jadi misalnya kita ambil contoh nih orang yang apa ya, mungkin teman-teman sobat jiwa SLE, lupus. Nah, ya, yang lupus ini kan tidak hanya pada orang ini tapi banyak nih usia dewasa muda, ya. Pada situasi tertentu kadang-kadang dia bisa menjalankan fungsinya dengan baik, tapi pada situasi tertentu itu betul-betul membuat dia harus bed rest, harus ke rumah sakit, harus minum obat banyak, harus dilakukan tindakan macam-macam. Ya. Nah, tentunya dengan hal tersebut pasti ada suatu stresor pada dirinya. Ini sakit saya sembuh nggak sih? Masa hidup saya kayak gini terus sih? Ya, yang dari pikiran tadi akhirnya menimbulkan suatu hal yang bisa frustasi, bisa menjadi penolakan terhadap pengobatan, capek berobat, atau bahkan mungkin menjadikan suatu kondisi kecemasan. Ini sampai kapan? Nanti bagaimana hidup saya? Masa depan saya bagaimana? Dan itu tentunya nanti kalau kita eksplorasi menjadikan suatu kondisi gangguan kejiwaan, ya, psikiatrik. Dan tentunya itu juga harus kita terapi, karena biasanya kondisi-kondisi psikiatrik pun bisa menjadi hambatan dalam proses terapi penyakit fisik yang sesungguhnya. Mereka jadi menolak terapi karena cemas, takut obatnya akan berdampak buruk, atau bahkan mungkin mengkhawatirkan masa depannya. Kemudian, kok udah minum obat gini-gini terus sih? Udahlah, lebih baik mati aja. Nah, itu kan kondisi-kondisi yang mungkin akan memperberat kondisi fisiknya sendiri, sehingga harus ditangani juga dengan komprehensif. Ya, memang tergantung dari penyakitnya. Penyakit kronis tadi yang misalnya disebutkan kronis, penyakit kronis itu kan penyakit yang jangka panjang, ya. Mungkin tidak selalu berat. Kadang-kadang kondisinya justru stabil, terkendali dengan obat fisik. Obat-obat yang diberikan sesuai penyakit fisiknya. Namun dalam perjalanannya mungkin pasiennya bosen juga, ya. Kok nggak sembuh-sembuh, kok gini-gini aja, mana nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Nah, ya. Nah, di sini kita juga harus memahami bahwa antara fisik kita dengan psikologis kita itu nggak bisa dipisah-pisahkan, itu saling berkaitan. Bisa timbal balik, bisa saling memperberat satu sama yang lain, ya. Tentunya penata laksanaan secara komprehensif ini diperlukan. Karena itu jangan takut ke psikiater, ya. Baik, terima kasih. Ini pesan terakhirnya ini pengen di-highlight, masukin ke top komen. Jangan takut ke psikiater. Ini ada pertanyaan menarik ini. Tadi mana ya? Saya lihat. Mohon maaf dokter, saya kehilangan ya. Jadi intinya tadi disampaikan bahwa gimana kalau misalnya ini dia pusing nih. Ini dari Tia Atika 1000. Pusing tapi minum paracetamol nggak mempan sebenarnya. Jadi saat pusing tapi minum paracetamol nggak mempan, tapi dengan kekuatan pikiran bisa nggak pusing di depan orang lain, tapi justru sebenarnya masih sakit. Oke, ini sangat berkaitan nih kelihatan antara stres dan sakit kepala. Memang silakan dokter Santi. Ini gimana nih fenomena bisa terjadi? Betul. Nah, kita sebagai seorang dokter, ya, kadang-kadang kan agak dianggapnya rewel sekali, kok nanyanya detail banget gitu, ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya nih sama Dokter David, definisi pusing yang kayak gimana sih? Wah, ini dokter yang pendidikan kedokteran udah keluar. Iya. Ya kan, kadang-kadang orang tanpa sadar menyebut pusing nih, dengar suara kamu keras. Ya, padahal mungkin kalau kita kembali ke kamusnya kedokteran, ke pusing di sinus itu seperti perasaan berputar, ngambang, ya. Nah, kok tadi diminumin paracetamol nggak sembuh, tapi dengan kekuatan diri ditahan-tahan di depan orang kok hilang. Nah, di sini kan berarti yang memegang kendali siapa? Apakah obat atau diri kita sendiri? Nah, ya. Jadi itu tadi betul sekali. Kalau teman-teman mengeluhkan sesuatu nih, ada sobat jiwa nih barangkali yang kan sekarang gampang banget ya obat didapat tuh ya di warung-warung banyak nih, pusing, obatnya ini, sakit perut, obatnya ini. Nah, kalau misalnya mengeluhkan suatu kondisi fisik, minum obat dan obatnya sudah diminum dengan dosis anjuran dan tidak sembuh, ke dokter dikatakan tidak ada apa-apa, ayo mulai pikirkan kemungkinan adanya stresor tadi. Dan ternyata buat sobat jiwa yang tadi sudah menyatakan, kok saya dengan mencoba menahan diri
bersama orang kok bisa? Ya, kembali lagi kekuatan pikiran kita. Kita mau sakit, kita jadi sakit. Kita berpikir sehat, kita jadi sehat. Nah, sekarang tinggal pilihan kita ya. Nah, tentunya tidak semua dari orang itu mudah terbuka untuk menceritakan permasalahannya. Tadi takut dibilang pura-pura, takut dibilang bohong, ya. Dan kemudian tingkat stres masing-masing orang itu berbeda-beda. Jadi kembali lagi, jangan malu untuk bercerita. Tentunya kita juga nggak akan cerita sama sembarang orang, ya. Bahkan seorang psikiater kan juga terikat suatu kontrak, tidak akan menjudge seseorang dengan keluhannya, tidak menjudge dengan penyakitnya. Kemudian juga ada hal-hal yang akan dilindungi oleh dokter ataupun psikiater. Ya, jangan khawatir karena dengan menyampaikan apa yang dipikirkan tadi, meskipun kadang-kadang remeh-remeh banget dok, nggak ada sesuatu yang remeh ya. Kalau nggak remeh, kamu nggak akan sakit, kamu nggak akan terganggu, kamu nggak akan menderita gitu. Pasti yang dipikirkan atau yang dirasakan selama ini itu menyebabkan adanya suatu stres psikologis. Mungkin itu ya Dokter David, Dokter Ihsan. Siap. Terima kasih banyak Dokter Santi. Sebenarnya ada banyak pertanyaan ini, waktu kita tidak begitu baik. Coba saya ringkas-ringkas dulu. Jadi kalau tadi ada pertanyaan dari Anugrah Shop 99. Wah, ini sampai toko juga bertanya nih. Ciri-ciri penyakit fisik yang disebabkan oleh stres itu apa sih? Tadi sudah disampaikan ya sama Dr. Santi. Sebenarnya sih tidak ada ciri khusus sebelum kita periksa. Kita nggak bisa ya segera langsung, wah ini pasti fisik, pasti mental. Kita harus periksa secara komprehensif gitu kan. Terus F123NQ. Izin bertanya, dokter, pasien terkadang menyangkal kalau dia sedang stres, wawancara dan pemeriksaan penunjang. Terapi apa yang kita bisa berikan? Apakah simptomatis dulu? Nah, ini mungkin ada jawaban singkat mungkin dari Dokter Santi. Kira-kira apa nih terapi bisa kita berikan? Ini sepertinya sobat jiwa kita nih dokter puskesmas ya, bingung nih mau kasih obat apa enggak gitu ya. Itu memang menjadi dilema sekali ya. Dokternya udah pinter nih kayaknya ada background psikologiknya ya, sehingga pasien tersebut ini, tapi dikasih enggak ya? Nah, kembali lagi teknik kita. Ya, kita jelaskan, kita pahami. Bu, saran saya obat-obatannya coba nih dihentikan dulu. Ibu lakukan relaksasi, ibu lakukan olahraga yang baik, makan teratur, pola hidupnya bagus, istirahatnya. Kira-kira gejalanya berkurang nggak, Bu? Ibu boleh minum nanti kalau terasa sekali, sangat mengganggu. Coba kita tahankan dulu. Ya, nah, jadi memang kadang-kadang dengan pemberian obat simptomatik pasti akan mengurangi gejalanya tadi. Tapi sisi negatifnya adalah itu seolah validasi bahwa dia mempunyai penyakit fisik. Meskipun pasiennya sendiri sudah dijelaskan bahwa nggak ada penyakit fisiknya, tapi menurut dia ada. Kalau nggak ada, kenapa dokter kasih obat saya? Nah, ini juga yang akan membuat kesulitan nanti pada terapi-terapi berikutnya. Karena ingat juga kan, penggunaan obat-obat itu tidak sekedar mengurangi gejala, tapi juga punya efek samping. Ya, kita harus hati-hati sekali dalam pemberian obat. Baik, terima kasih Dokter Santi. Ada selanjutnya ini dari dokter internship. Nama akunnya Isip Salamun. Ya. Jadi saya pengen tahu sebagai alumni Isip Salamun. Selamat sore dok. Untuk penyebab stresnya apakah bisa harus satu hal besar atau banyak dari hal kecil? Nah ini menarik sekali. Silakan Dokter Santi. Harus hal besar nggak sih atau bisa banyak hal kecil bisa bikin jadi stres orang? Iya, orang sering berpikir bahwa untuk menjadi seseorang stres itu harus hal besar. Tidak selalu. Ya, stres sendiri bagus kok. Stres sendiri membuat kita survive, membuat kita termotivasi untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Yang nggak bagus itu distres. Dan apa ciri-ciri distres? Itu bisa masalah-masalah kecil tapi yang continuing, ya. Jadi sedikit-sedikit tapi dialami dari waktu ke waktu terus continuing gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan. Jadi tidak selalu harus suatu event besar, kejadian besar seseorang mengalami stres, tetapi kadang-kadang justru tadi distres yang kecil-kecil terus. Apakah macamnya banyak? Bisa juga, gitu ya. Karena dalam hidup kita nggak mungkin lewat terbebas dari stres tadi. Apapun ada. Yang kuliah lah, yang pacaran lah, yang orang tua lah, yang dengan saudara, ya. Tapi karena kita
belajar untuk menyelesaikan permasalahan, ya mungkin kita bisa melewatinya. Tapi pada beberapa orang yang mungkin tadi ya karena dia tidak bisa mengemukakan apa yang dirasakan, jadi dipendam, dipendam terus nggak selesai-selesai. Jadi kecil-kecil tapi terus-menerus. Nah, itu juga bikin kondisi distres tadi. Siap, terima kasih banyak Dr. Santi. Ya, 1 menit terakhir. Saya minta ini nih, mungkin 1-2 kalimat dari Dr. Santi. Ada nggak nih pesan-pesan singkat 1 menit terakhir kita? Silakan Dr. Santi. Iya, ya sebetulnya bahwa hidup kita itu pasti akan ada selalu stres ya. Tapi kembali bagaimana kita memanage stres tadi sehingga tidak menjadikan gangguan dalam hidup kita. Jangan malu, setiap orang punya masalahnya sendiri. Karena itu, jangan sampai masalah tadi berdampak pada hidup kita, pada aktivitas sehari-hari kita, pada kualitas hidup kita. Jangan malu untuk ke psikiater. Kami ada untuk Anda. Wih, pengen banget sih top komen ini. Baik, terima kasih banyak Dr. Santi. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh sahabat jiwa yang sudah berkenan mengikuti live ini. Tadi juga Dr. David sudah memberikan banyak ini ya pengalaman dan juga tadi diskusinya sangat seru tentang klinisnya buat yang dokter. Mungkin tadi diskusi dengan Dr. David sangat menarik. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa di live berikutnya dan semoga kita sehat selalu. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, selamat sore Dr. Isan. Selamat Selamat sore sore, Dr. David. Selamat sore Dr. sahabat jiwa Ade. semua. Oke deh, sebelum saya tutup sekarang kita foto buat jadi covernya dok. Izin foto bersama Dr. David dan Dr. Santi. Oke, baik. Terima kasih banyak. Selamat sore sekali lagi dan selamat beraktivitas dan beristirahat. Oke, terima kasih semuanya.